Longsor terjadi di Desa Bitahan Baru, Kecamatan Lok Paikat, Kabupaten Tapin pada Kamis 6 Juni 2024 sore hari. Longsoran tanah tepat di badan jalan yang menghubungkan Kota Rantau menuju Kecamatan Piani sekitar 60 meter dan tidak dapat lagi dilalui. Sebagai upaya penanganan, PT EBL selaku pemilik lahan di kiri kanan jalan membuat jalan alternatif untuk mobilisasi masyarakat. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan M. Tabri, wartawan Banjarmasin Pos untuk Anda. Rekan Tabri, silakan laporan Anda. Ya, baiklah Justina dan juga Tribuners, dapat dilaporkan pasca longsor yang terjadi pada Kamis 6 Juni kemarin. Hingga hari ini penanganan masih dilakukan dengan membangun kembali jalur alternatif di sisi badan jalan yang terkena longsor. Pantauan kita di lokasi hari ini, pekerjaan dilakukan oleh sejumlah alat berat dari perusahaan, yaitu PT IBL selaku pemilik lahan di sekitar kejadian yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk mobilisasi masyarakat ini. Kejadian ini sendiri berlangsung sekitar pukul 4 sore pada Kamis kemarin. Otomatis setelah kejadian ini, transportasi maupun mobilisasi masyarakat terbilang sangat terganggu. Jadi sementara waktu masyarakat masih bisa melintas namun dengan cara yang susah payah karena upaya pembangunan jalan alternatif masih belum rampung diselesaikan. Kejadian ini sendiri telah diprediksi sekitar 1 bulan yang lalu dan pihak perusahaan juga telah menerima aduan dari masyarakat untuk segera menindaklanjuti agar tidak terjadi longsoran pada badan jalan yang telah mengalami keretakan. Namun saat proses berlangsung sekitar 4 hari pengerjaan jalan baru, longsor tidak dapat dihindari lagi. Akhirnya jalan ini ambruk, jatuh ke bawah, berkisar sekitar 60 meter. Bersamaan dengan itu pula, pengerjaan pun juga terkendala karena di sepekan terakhir intensitas hujan cukup tinggi. Putusnya atau terhambatnya lalu lintas ini cukup dikeluhkan masyarakat juga karena ini satu-satunya jalur yang menuju ke Kota Rantau maupun ke Kecamatan Piani untuk akses membawa barang maupun orang. Jadi sementara ini juga mobilisasi ke Kecamatan Piani masih terbilang cukup sulit. Masyarakatnya mungkin ada keperluan yang tidak begitu mendadak, mungkin bisa menahan diri sementara waktu. Perhatian juga dari pemerintah setempat maupun dari Provinsi Kalsel juga telah turun ke lokasi untuk memastikan kondisi yang tengah berlangsung. Estimasi diperhitungkan rampung kembali jalan ini dibangun sekitar 1 bulan ke depan, itu sudah termasuk pengaspalan, termasuk juga penanganan pada badan jalan yang longsor untuk ditimbun kembali untuk penguatan. Tidak jauh dari lokasi ini juga ada biasa genangan air ketika intensitas hujan tinggi yang juga turut jadi bagian tanggung jawab PT IBL yang beroperasi di sekitar kawasan ini. Kita juga telah memantau ke lokasi bahwasanya pekerjaan memang telah dilakukan. Bersamaan dengan itu juga pihak PLN penyuplai listrik ke kecamatan di kawasan pegunungan Kabupaten Tapin ini juga telah dipulihkan tepat dini hari setelah kejadian. Namun mereka cukup harus menguras tenaga karena bekerja sepanjang malam hingga benar-benar masyarakat di kawasan lereng Meratus Kabupaten Tapin terlayani dengan suplai listrik yang memenuhi. Demikian mungkin yang dapat saya laporkan sementara ini, Justina, dari Kabupaten Tapin. Terima kasih rekan Tabri, wartawan Banjarmasin Pos atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Bambang Oktariono, Head of Operation PT IBL, dan PJ Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin. Hari ini adalah peristiwa susulan dari retakan jalan di Pitahan Miawa antara sudah 1 minggu yang lalu. Retakan ini sudah terjadi. Itu akibat dari intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga air yang mengalir di kaki lereng itu menghantam lereng dan mengibarkan retak di bawah, dan di atas itu secara teknis dia akan roboh. Jadi dari kami perusahaan bukannya tidak mau memperbaiki retakan, tetapi secara teknis dari kami kajian bahwa ketika jalan aspal diperbaiki itu percuma Pak. Jadi kita membuat jalan peralihan di atas. Dikarenakan hujan intensitas setiap hari turun,
sehingga kami tidak bisa maksimal membuat jalan peralihan. Dikarenakan tanah yang kami gali itu menjadi lumpur, sehingga kami ketika hujan deras kami stop, dan ketika gerimis kami maju. Jalan yang kami perbaiki kurang lebih di 70-100 meter di jalan aspal Bitahan Miawa. Secara teknis kami yang sudah lakukan adalah 1 minggu kami pekerjaan untuk mengkat jalan, memotong tanah untuk jalan peralihan, serta mengerahkan vendor kami mulai dari hari kemarin longsoran, hari Kamis kalau nggak salah itu kan, alhamdulillah ini sudah bisa kita antisipasi dan pihak perusahaan pun dari awal sudah mengantisipasi, sehingga alhamdulillah ini sudah bisa dilewati. Mungkin dari pihak perusahaan maupun dari PO provinsi dalam setengah bulan ini sudah bisa diaspal. Ada rencana kompensasi kan ya Pak dari perusahaan kepada masyarakat Pak? Itu nanti kita bicarakan lah. Tapi pemerintah daerah sendiri apa Pak? Yang jelas kita sudah ada ini, pihak perusahaan sudah sangat proaktif dalam hal menanggulangi ini. Yang jelas akses masyarakat lancar, kemudian barang jasa juga bisa dilakukan, sehingga tinggal listrik juga sudah kemarin sudah bisa untuk menyala walaupun sebentar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.